Halo BDKers. Indonesia dengan populasi terbesar di Asia Tenggara menjadi lahan subur bagi potensi ekonomi yang tak terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan signifikan di berbagai sektor, mulai dari industri hingga pariwisata. Sementara itu, Brunei Darussalam dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Sejak bergabung dengan ASEAN pada tahun 1984, Brunei Darussalam memainkan peran penting dalam forum regional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah. Dua negara dengan keunikan dan tantangan yang berbeda, Indonesia versus Brunei Darussalam. Siapa yang lebih maju dalam hal pembangunan? Mari kita bongkar. Brunei Darussalam adalah salah satu negara tertua di Asia Tenggara dan memiliki warisan budaya yang kaya. Negara yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu ini sangat kaya dengan kisah-kisah yang menarik. Brunei Darussalam awalnya merupakan sebuah kerajaan kecil di tepi sungai Brunei yang berada di pantai utara Pulau Borneo. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-7 oleh seorang raja bernama Awang Alak Betatar. Pada abad ke-15, Brunei Darussalam mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-16, pengaruh Portugis mulai terasa di Brunei Darussalam. Portugis berhasil menaklukkan ibu kota Brunei pada tahun 1521. Namun kejayaan Brunei Darussalam kembali pulih setelah pengaruh Portugis meredup. Pada abad ke-19, Inggris mulai mendominasi perdagangan di kawasan ini dan menjadikan Brunei Darussalam sebagai negara protektorat pada tahun 1888. Brunei Darussalam meraih kemerdekaannya pada 1 Januari 1984 dan sejak saat itu menjadi anggota aktif ASEAN serta organisasi regional lainnya. Sementara itu, Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Mengingat negara ini terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya dan sejarah yang berbeda-beda. Negara yang terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia ini telah menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dari timur dan barat sejak zaman kuno. Beberapa abad sebelum Masehi, wilayah Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa pribumi seperti Dayak, Melayu, dan Papua. Namun pada abad keempat, kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang di Jawa dan Sumatera dan menciptakan kebudayaan yang unik di Indonesia. Pada abad ke-13, kerajaan Majapahit di Jawa mencapai puncak kejayaannya dan mencapai pusat kebudayaan dan perdagangan di Asia Tenggara. Setelah itu, berbagai kerajaan kecil tumbuh dan berkembang di seluruh Nusantara. Hingga akhirnya, wilayah Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16. Kemudian, pada tahun 1945, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya setelah lebih dari 350 tahun menjadi jajahan Belanda, serta selama 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Nah, berdasarkan profil dan latar belakang singkat kedua negara ini, apakah di kepalamu sudah ada bayangan tentang kondisi pembangunan di Indonesia versus Brunei Darussalam? Secara geografis, Indonesia adalah negara yang jauh lebih besar dan memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak daripada Brunei Darussalam. Berdasarkan data United Nations, Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1,9 juta kilometer persegi. Sekaligus negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah penduduk yang mencapai 274.790.244 jiwa pada tahun 2022. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat besar, termasuk sumber daya tambang dan minyak yang signifikan. Sedangkan Brunei Darussalam dikenal sebagai produsen minyak dan gas yang cukup besar di dunia. Dengan luas wilayah 5,7 ribu kilometer persegi, yang 8,6%-nya merupakan wilayah perairan. Negara yang dipimpin oleh Raja Sultan Hasan Al-Bolkiah ini juga memiliki populasi 448.791 jiwa. Dalam hal ekonomi, Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN dan memiliki potensi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Brunei Darussalam memiliki perekonomian yang sangat tergantung pada produksi minyak dan gas. Majalah Forbes bahkan menempatkan kerajaan Brunei sebagai negara terkaya ke-10 dari 182 negara, karena memiliki ladang minyak bumi
dan gas alam yang sangat luas, sekaligus menjadi sumber utama pendapatan negaranya. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Karena luas wilayahnya sangat kecil, Brunei Darussalam dapat dikelilingi dengan menggunakan alat transportasi umum berupa bus. Berbeda dengan alat transportasi di Indonesia yang relatif lebih banyak pilihan dan lebih modern, bus umum di Brunei masih tampak sederhana, namun tetap nyaman dan bersih. Sebagai negara yang sangat kaya, Brunei menggratiskan layanan jalan tolnya kepada semua pengguna. Meski gratis, tapi jalan tol di Brunei masih sangat layak, bersih, dan rapi. Untuk transportasi udara, ada Bandara Internasional Brunei Darussalam sebagai bandara terbesar di Brunei. Bandara ini terletak di Mukim Berakas, sekitar 10 km dari ibu kota Bandar Seri Begawan. Bandara ini melayani penerbangan dari berbagai negara di Asia dan Oseania termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Bandara ini memiliki fasilitas modern dan lengkap termasuk terminal penumpang yang luas, area parkir, restoran, toko-toko, dan hotel. Dari segi kesehatan, Brunei memiliki beberapa fasilitas kelas dunia. Sebut saja Rumah Sakit Raja Istri Penyeraan Anak Soleha, yang merupakan rumah sakit pemerintah terbesar di Brunei Darussalam. Rumah sakit yang terletak di ibu kota Brunei ini menawarkan pelayanan medis yang lengkap dan berkualitas, serta dilengkapi dengan fasilitas modern dan canggih. Dari pihak swasta ada Jerudong Park Medical Center, sebuah rumah sakit swasta terbesar dan terkemuka di Brunei Darussalam, yang menawarkan pelayanan medis yang lengkap, termasuk layanan bedah, radiologi, dan rehabilitasi. Sementara itu, pembangunan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah era reformasi pada tahun 1998. Beberapa sektor pembangunan yang menjadi fokus pemerintah Indonesia antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan energi. Saat ini pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur hingga Rp1.739 triliun dalam 5 tahun terakhir. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah telah membangun 3.194 km jalan perbatasan dan 1.387 km jalan tol. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki total 231 bendungan nasional berdasarkan catatan Kementerian PUPR, dan ditargetkan akan ada 61 bendungan baru yang selesai dibangun hingga tahun 2024. Dari segi transportasi, seperti yang kita tahu saat ini, pemerintah sedang fokus menyelesaikan proyek kereta cepat kerjasama Indonesia-China.